mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, mungkin di video ini suara gue bakalan seperti orang disekap, jadi harap dimaklumin ya. Sebelumnya saya mau ngucapin banyak terima kasih buat 5 orang begundal ini. Ada Kudanil Terbang, Mega Banteng, Bume, Joki Azab, Om RT sebelah, dan editor India Berkelas yang sudah mau mendonasikan uangnya untuk beli Insto supaya saya makin rajin lagi upload videonya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang memberi banyak pelajaran bagi saya, lebih tepatnya ke mata saya, dibuka dengan tahanan yang baru saja bisa menghirup udara segar negeri Wakanda, ya sebut saja Benny Kite, dimana ia berwajah bebas sudah kebingungan mau kemana karena mungkin Benny ini seorang tim 2, mungkin. Kala itu ia pun mencoba datang ke kontrakannya yang sudah sekian abad ditinggalkan, lalu bertemulah ia dengan emak-emak yang marahnya terlalu dibuat-buat nggak natural. Ya mungkin dikarenakan pihak sutradara kesusahan mencari entitas terkuat di bumi yang mau acting kayak gini. Kontrakan kamu, ini kontrakan saya. Maksa amat bu marahnya. Bentar, itu pintu nggak ada gagangnya ya? Lah, gampang kali maling masuk. Benny yang diusir, ia pun berniat pulang kampung tapi nggak ada cuan dan beroja keluar dari lapas. Bisa-bisanya Benny malah nyopet lagi, tapi kali ini ia berhasil lolos karena sejak di lapas ia sudah melatih skill ulti zilongnya agar bisa lari sekencang cangkem tetangga. Apalagi beruntungnya Benny mendapatkan tumpangan Johnson dengan skin carry, dan kita juga bisa lihat anak pajak yang lewat dengan Rubiconnya. Ya mungkin lagi mau tanding UFC, tapi kok bisa ya? Udah tahu ada copet, ini yang bawa motor cuman pelangap-pelongo gak mau nangkep. Ketika malam harinya, sampailah Benny di kampungnya dan bertemu dengan temannya bernama Aryo. 10 tahun gak ketemu udah sukses kayak gini ya. Orang sukses pulang jalan kaki. Sesamanya di rumah, Benny pun disambut dengan hangat oleh ibunya dan terlihat di sini tak ada bau-bau anak yang durhaka, di mana Benny bisa salim dengan ibunya, bahkan sama sekali tak mengeluarkan kata-kata kebun binatang ketika ibunya lama membukakan pintu. Ini film azab apa pintu taubat dah. Nah, karena anak begundalnya ini udah pulang, pagi harinya sang ibu pun membeli segala macam makanan di pasar dan tak lupa menyapa tetangganya untuk sedikit menggibah tentang anaknya yang katanya udah sukses. Waduh, kok berubah lagi grafiknya? Ini mah sukses bikin mata gue terbakar. Selesai menggibah di tetangga satunya, ibunya pun menggibah lagi ke satu skuad mama untuk mengundang mereka ke acara selamatan anaknya yang udah pulang. Nanti saya bakal bilang anak saya habis SMP merantau aja kayak Benny. Dikira jalan rejeki sama semua kali ya. Singkat waktu, ketika malam harinya, Benny pun memberikan kata-kata motivasinya ke para warga di kampungnya dengan berkata kalau cara ia menjadi sukses hanya bermodalkan ngopi di hotel bintang 5 seharga 80.000, tapi value yang ia dapat bisa melihat cara orang kaya bekerja, berinteraksi, yang nantinya energi itu diserap oleh Benny agar ia bisa menjadi kaya. Sontak para warga di sana pun langsung angguk-angguk dan tepuk tangan saja mendengar motivasi macam tai yang dikeluarkan dari cangkem si Benny. Kala itu Benny pun menjelaskan kalau ia sekarang bekerja sebagai joki investasi, jadi kalau kalian mau kaya maka berinvestasilah ke saya. Ya begitulah kira-kira kata si Benny. Mendengar keuntungan yang sangat besar, tentunya figuran yang otaknya belum bisa dipakai ini mau-mau aja menanam modal di Benny, yang entah saya sendiri nggak ngerti juga cara kerja investasi di Benny, karena beroja 1 bulan, figuran ini sudah mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Gila, investasi macam apa ini? Sebulan udah ngasilin sebanyak ini? Jadinya melihat untung yang banyak itu, para figuran pun menambah lagi penanaman modal ke Benny agar tiap bulannya mereka bisa meraih cuan seperti Indra Kentucky. Wow, murah banget. Setelah berhasil mendapatkan penanaman modal, Benny pun ke rumah Aryo dan mengajaknya ikut investasi. Lalu mendengar hasil menguntungkan itu, Aryo langsung mengeluarkan uang 3 juta untuk menanam modal ke Benny agar keuntungannya bisa beli rumah. Beli rumah, modal 3 juta minta bisa beli rumah. Kalau investasi sebanyak ini, bisa beli rumah nggak? Investasi 3 juta ngarep bisa beli rumah. Kalau kayak gini mah udah pada punya rumah kali orang-orang.
Hari demi hari ibunya pun memasakkan Benny makanan yang enak-enak karena saking bangganya melihat anaknya yang sudah sukses mengupgrade cangkemnya di kota. Apalagi sekarang Benny sudah sampai bisa membeli motor paling kencang di dunia tanpa melalui pinjol. Nah, tetangganya yang melihat itu, mereka langsung berbondong-bondong bahkan sampai antri seperti penerimaan bansos hanya untuk berinvestasi di tempat si Benny. Buset. Bener-bener kayak antri sembako. Ibu investasi aja 2 juta ya. Tenang aja Bu, 1 bulan 1 juta. Gila, investasi 2 juta, keuntungan sebulan 1 juta. Emang benar-benar otak sangat langka kalau di film azab. Alhasil karena figuran yang geblek-geblek ini, Benny pun bisa meraih cuan yang sangat instan, bahkan melebihi mie instan. Tapi sayangnya kebusukan Benny ini akhirnya diketahui juga oleh ibunya, yang diam tak berdaya bahkan tak berdemik sama sekali melawan cangkem si Benny. Gak usah ceramah, Bu. Ceramah tuh jangan di sini, di masjid sana. 1 bulan kemudian datanglah seluruh member FF di kampung sana untuk menagih janji-janji manis Benny sewaktu pemilu, sewaktu memberikan motivasi. Namun Benny yang memiliki genjutsu tingkat nasional, ia pun dengan gampang menggenjutsu para warga menyuruhnya untuk pulang. Ya udah, mari bapak-bapak, kita kembali. Lah, nggak jadi demo kah? Kemudian di sisi lain ketika ibunya sedang bersih-bersih di ruang tamu, ia pun melihat surat pembebasan Benny dari penjara yang entah kenapa malah disembunyikan di sana sama Benny. Sungguh sangat tidak masuk akal. Jadinya si ibu mulai berpikir kalau selama ini ternyata Benny adalah seorang mantan narapidana. Malam harinya ibunya pun langsung mendoakan Benny agar kembali saja ke sel agar ia tak banyak menipu para warga di kampung sini. Saat Benny pulang kerja, ia pun melihat surat rahasianya itu sudah hilang dan langsung memaki-maki ibunya karena sudah berhasil mengetahui rahasianya selama ini. Apalagi kini cangkem Benny sudah masuk ke mode normal pemeran azab. Dari yang awalnya tanpa kata-kata kasar, kini menjadi kasar layaknya muka kalian. Benny di penjara, Bu. Itu semua karena ibu. Ibu tuh selalu miskin, Bu. Nah, beginilah wujud asli dari cangkem si Benny. Setelah memberikan kata-kata ramah lingkungan, Benny pun mengajak Aryo untuk ikut kerja mencari investor, di mana mereka mulai menjelajah kampung demi kampung, memberikan kata-kata motivasinya, dan mungkin ini Aryo otaknya sudah bisa dipakai, karena ia memilih lockout dari kerjaan itu akibat ia sudah sadar kalau Benny sedang melakukan penggebean dosa. Aku udah investasikan semua tabunganku sama Benny, Bu, tapi nggak ada hasilnya. Mau kaya tapi biar instan? Kasusnya sama nih kayak korban Doni Salaman. Giliran kalah judi malah marah-marah ke kantor polisi. Nah, karena keluarnya Aryo dari member investasi Benny, malam harinya Benny pun langsung mengulti rumah Aryo dengan skill Valir. Karena kebetulan ia pick Valir ketika push rank. Dan kita bisa lihat api yang begitu realistis ini membakar habis seisi rumah Aryo. Lah, di luar kok nggak ada apinya? Oh, kebakarannya cuma di dalam rumah doang toh. Lalu dengan muka tanpa dosa, datanglah Benny menawarkan ke keluarga Aryo untuk tinggal di rumahnya. Saya bisa memanfaatkan dia untuk menjadi pembantu di rumahku. Oh, gini toh cara nyari pembantu gratis tanpa bayar. Sekali lagi, makasih kan terbang. Saya jadi ingin membakar rumah orang deh. Hari demi hari Benny pun memperlakukan ibu Aryo seperti pembantu, apalagi adiknya dijadikan tukang ngemis offline di jalanan. Sementara Aryo disuruh membuat PowerPoint untuk Benny presentasi tentang investasi. Sehingga hanya dengan membakar satu rumah, Benny sudah bisa mendapatkan 3 karyawan yang bisa menghasilkan cuan tanpa dibayar. Wow, sungguh kreatif sekali ide Benny, bukan? Keesokan harinya Benny pun mengajak Aryo shopping baju agar terlihat meyakinkan ketika Aryo melakukan jurus memberi motivasinya. Karena untuk Benny ia sudah menemukan jurus baru untuk memikat uang para nasabah, yaitu dengan cara seperti ini. Bawa uang mas semuanya kasih ke saya. Ada ya sales macam gini. Ini lagi, figuran udah tahu hidup di negara hukum malah mau-mau aja. Ketika sampai di rumah, Benny pun menghitung cuannya dari hasil jurus baru yang ia pelajari, dan sang ibu yang melihat uang sebanyak itu, ia tentunya langsung nyerocos. Bahkan ia ingin mengembalikan uang para warga, lalu Benny yang sudah full stack ini langsung mendorong ibunya hingga menggedik sebuah meja kayu. Untung bukan beton. Ibu kamu pingsan, men. Bohongan dia, bayangan juga. Ya bener sih bohongan. Mana ada orang pingsan tangannya sambil nutup kuping. Dilemesin aja bu tangannya.
Kala itu Aryo pun membawa ibu Beni ke rumah sakit yang saya sendiri heran ini rumah sakit apa rumah warga yang disulap jadi rumah sakit. Karena sejak kapan rumah sakit pintunya kayak gini? Ini lagi, sofanya cuy. Sofanya kayak di ruang tamu keluarga. Beruntung saat itu kata dokter, ibu Beni hanya tergedik sebuah meja kayu dan bukan beton sehingga ia hanya mengalami gegar otak dan bukan terbenetkan. Ya beruntung sih nggak mati. Setelah sekian abad dirawat di rumah warga yang disulap menjadi rumah sakit, kini ibu Beni sudah bisa dipulangkan, di mana ia langsung mengeluarkan seluruh uang-uang milik Beni yang dengan gebleknya malah nyimpan uang di lemari tanpa dikunci. Ada ya orang gini? Lalu ia pun menyuruh Aryo untuk mengembalikan uang tersebut ke para warga satu persatu. Bahkan dengan kembalinya uang investasi itu, kini Aryo sampai bisa membeli rumah sendiri dan sudah tak tinggal di rumah Beni. Tunggu, Aryo kan investasi 3 juta ya? Kok bisa beli rumah? Namun sayangnya ketika proses pengembalian uang ke para figuran level 1 ini, Aryo tak sengaja menjatuhkan surat pembebasan si Beni hingga ditemukan oleh si bapak ini. Jadinya ia langsung melapor ke ketua skuadnya yaitu Pak RT karena aturan di kampung sini mantan narapidana tak boleh tinggal di sini. Buset, serem amat dah aturannya. Nah, saat Beni sampai di rumah, ia pun hampir bertumbuk dengan seorang figuran. Tapi setelah ia mendengar kalau ini figuran mau investasi, ekspresi di wajah Beni pun berubah seketika. Mas ini bisa gandain uang ya? Dengan cara investigasi. Investigasi bapak kau. Setelah 3 hari datang lagi ke sini ya, insya Allah uangnya bertambah. Buset, itu investasi apaan yang bisa ngasilin dalam waktu 3 hari? Tapi bukannya datang 3 hari lagi, ini si Semprul malah datang besoknya dengan berharap uangnya sudah bisa jadi banyak. Emang butuh berapa lama agar Mas bisa memperlipat ganda uang itu? Otak-otak figuran pada kemana dah? Tapi aku butuh uang itu lebih cepat, Mas. Apa yang harus saya lakukan? Ini emaknya ngidam apa coba? Gebleknya kayak pipa Rucika. Alhasil karena kegeblegan ini orang ditambah nafsu yang hingar-bingar, ia pun sampai melakukan penggebean dosa ke ibunya dengan mengambil paksa sertifikat rumah untuk diberikan ke si Beni. Mas Beni, aku bawa harta banyak nih, Mas. Gimana, Mas? Besok pagi Mas Hari langsung datang aja ke rumah saya. Alhamdulillah. Bisa-bisanya malah percaya. Keesokan harinya manusia ini pun kecewa dengan hasil yang didapat karena ia hanya mendapatkan uang 1 juta saja dari hasil investasinya, geblek emang. Terlebih lagi bapaknya yang mengetahui sertifikat rumahnya diambil anaknya, ia pun memutuskan mendelete dirinya agar bisa reinkarnasi dan memulai hidup baru tanpa anak yang gebleknya nggak ketulungan gini. Nah, mengetahui si Semprul ini terkena hasutan si Beni, para warga kampung sebelah pun datang ke rumah Beni dengan membawa obor yang entah buat apa itu obor padahal sudah ada lampu. Jadinya karena ini para figuran nggak guna bawa obor, mereka pun sampai mengambil barang-barang di rumah Beni sampai tak sengaja menjatuhkan obornya sehingga membuat rumah Beni auto terultivalir. Saat kebakaran melanda rumah Beni, mulailah lomba lari Beni dengan para warga dan karena saking kencangnya kaki Beni berlari, kakinya pun tak sengaja keserempet sebuah tanaman berduri hingga ia berintih kesakitan. Nah, Aryo yang melihat Beni kesakitan bukannya dibiarin mati aja, ini begundal malah menolong Beni dengan memasukkannya ke sebuah gerobak semen untuk dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, si paling dokter pun berkata, luka yang dialami Beni cukup parah, pembuluh darahnya pecah. Buset, ketabrak tanaman doang pecah cuy pembuluh darahnya. Sehingga kaki Beni pun harus dioperasi sebelum ia mengalami kelumpuhan. Namun karena harta tata Sefrenata Beni sudah habis digasak warga, jadinya si ibu membawa Beni pulang kembali ke rumah berharap ia mati dikeroyok warga. Dan benar saja, keesokan harinya datanglah para warga ke sana, tapi beruntung bukan untuk bertumbuk dengan Beni, melainkan untuk mengusir Beni dari sana. Hasil dengan ketidakberdayaan Beni, sang ibu pun mau-mau aja diusir dari sana, di mana Aryo membantu menggiring Beni dengan gerobak semen cap kaki 3-nya untuk rumah sakit karena saking sakitnya kakinya. Dan beruntung ada Johnson Skincare lagi yang membantu Beni untuk mempercepat ajalnya ke rumah sakitnya karena bapak ini katanya mau menolong Beni. Sabar, udah numpang nawar lagi. Buset, pedes sekali kata-katanya cuy. Nah, di jalan Beni pun semakin kesakitan sampai Johnson Skincare ini menjadi kesal dan langsung memogokkan dirinya.
Saat itu Pak supir pun berusaha memperbaiki mobil yang kebakaran, lalu tiba-tiba mobil itu mundur sendiri yang berisi Benny di atasnya. Alhasil Benny pun langsung menyanyikan lagu Aku Mundur alon-alon sampai akhirnya ia kecemplung ke jurang. Buset, apinya sangat mencerminkan game 2 bit ya. Dari belakang muncullah Pak Ustadz yang sudah siap GB pahala menyaksikan bagaimana kemantapan api FF membakar habis tubuh Benny dengan kekuatan keburikannya. Malah turu. Kala itu ibu Benny pun sampai pingsan karena saking tak menyangkanya bisa kehilangan si beban keluarga. Jadinya Pak Ustadz dan para warga membutuhkan waktu hingga berabad-abad untuk menggebekan pahalanya karena harus menunggu ibu Benny sadar dari turunya. Nah, singkat waktu karena mata saya sudah perih. Aduh, nambah perih lagi. Kita maju aja ketika para warga menggiring Benny ke neraka. Dimana seperti biasa ada ulti dari Vali hingga membuat keranda Benny berguling-guling dan hinggap di depan makam. Kok tumben lihat pemakaman kayak gini ya? Bertiga aja lagi. Dan anehnya lagi, ini udah jelas-jelas di depan mata ada pemakaman, bisa-bisanya para warga malah memilih makam yang lebih jauh lagi sambil hilang-hiling tai anjing. Hingga Vali yang kesal, ia pun menurunkan ultinya dan mengpaswatkan keranda Benny menjadi keranda terbang agar Benny bisa lebih cepat lagi ke neraka. Vali yang tak sengaja menonaktifkan password keranda terbang, jadinya keranda itu pun nyungsep ke jurang. Lalu dari atas sebuah sambaran petir milik Atta Asyapmen pun menerjang membakar habis keranda si beban. Malah diaben. Oke, pesan immortalnya di sini, jangan pernah percaya yang namanya investasi bodong. Ya, mana ada ya investasi ngaku bodong.